Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai sekali-kali kamu mati, kamu menghadapi ajal kamu kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Kenapa Allah itu seakan-akan memaksa kita? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati atau kamu kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan beriman dan Islam. Kalau kita teliti, Pak, kalau kita renungkan perintah ini, kalau kita hayati dari asal kejadian manusia, di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang asal usul kejadian kita yang diawali dari pernikahan ayah dan bunda kita, dari pernikahan bapak dan ibu kita. Kemudian Allah menjadikan kita dalam rahim ibu kita yang disebut dengan nutfah. Setelah dari nutfah menjadi alaq, setelah alaqah menjadi mudghah, setelah mudghah menjadi janin. Nutfah selama 40 hari menjadi alaq, 40 hari menjadi mudghah, 40 hari menjadi janin. Kalau dihitung 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari. Nah kemudian ketika usia kandungan itu sudah 4 bulan 10 hari, Allah perintahkan malaikat ruh, malaikat yang bertugas mengatur ruh-ruh makhluknya Allah. Untuk apa? Untuk mengantarkan ruhnya Allah ke dalam janin agar supaya hidup. Ketika malaikat masuk ke dalam rahim ibunda kita untuk menghantarkan ruh ke dalam janin yang ada di dalam rahim ibunda kita, yang kelak akan melahirkan kita yang sekarang ini ada di dunia ini. Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bagaimana nasib janin ini yang akan dilahirkan oleh orang tuanya, oleh ibundanya?" Maka Allah katakan, "Lihatlah catatan takdirnya di Lauhil Mahfuz." Jadi sebelum kita dilahirkan, catatan takdir kita ini sudah ada di Lauhil Mahfuz. Dilihat oleh malaikat. Kalau memang janin ini takdirnya itu menjadi orang baik, maka ketika dia lahir akan menjadi orang baik. Kalau takdirnya itu menjadi orang yang buruk, maka ketika lahir dia akan membawa keburukan-keburukan sesuai dengan takdirnya. Lalu kemudian setelah malaikat melihat takdir daripada janin yang akan dimasukkan ruh dan kemudian akan dilahirkan oleh ibunya setelah 9 bulan 10 hari, ruh itu sebelum dimasukkan ke dalam janin ditanya dulu oleh malaikat, "Wahai ruh, apakah kamu siap mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifahnya Allah di bumi?" Nah, kalau ternyata ruhnya itu bilang saya tidak sanggup, maka tidak jadi janin itu dihidupkan dan lahirnya dalam keadaan mati. Kemudian apabila ruh itu mengatakan sanggup menjalankan amanah Allah untuk menjadi khalifah Allah di bumi, maka malaikat mensyahadatkan ruh itu sebagai perjanjian antara kita dengan Allah. Jauh sebelum kita masuk ke alam dunia, masih di alam rahim. Nah, ketika dia sudah berjanji dan sudah mengambil amanah itu, maka dimasukkanlah ruh itu ke dalam janin, kemudian janin bergerak dan berkembang sampai waktu ibundanya melahirkan. Artinya apa? Sampean yang hidup saat ini, yang berkumpul pada malam hari ini, itu adalah ruh yang siap mengemban amanahnya Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah panutan serta rasulnya Allah. Padahal sampean tidak tahu, Pak, isinya dunia ini seperti apa, sampean tidak tahu. Belum pernah tahu sampean bagaimana proses menjalankan tugas sebagai khalifatullah di bumi. Bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana konsekuensinya, sampean tidak tahu. Tapi sampean mengatakan berani mengambil amanah itu, berani mengemban amanah itu dan mengambil sumpah. Maka ketika bayi kita nih, kita masih bayi baru lahir,
keluar dari rahim ibu, masuk ke alam dunia, nangis Pak. Ada nggak di sini ketika lahir nggak nangis? Tanya sama ibu tadi. Ada nggak? Nggak ada kan? Nangis semua. Kenapa? Menyesal. Saya menyesal. Kenapa saya waktu di alam rahim itu saya berani mengemban amanahnya Allah? Kenapa saya sampai berjanji? Ternyata berat sekali hidup di alam dunia ini. Nangis bayi Pak. Nangis bayi itu. Sampai tidak merasa. Karena yang nangis ruhnya sampai bukan sampai. Karena ketika lahir itu ruh dengan jasad belum begitu melekat. Ada syaraf-syaraf yang belum sempurna sehingga daya ingat, daya pikir belum berjalan. Masih ruh itu. Nangis semuanya. Ketika kita lahir menangis sedih karena takut tidak bisa mengemban amanah Allah yang sudah terlanjur kita ambil dan menjaga sumpah terhadap Allah sampai akhir hayat kita. Orang tua kita dan tetangga kita, saudara-saudara kita melihat kita dalam keadaan tertawa semua. Coba kalau sampai bisa berpikir, mati tetap biarin aja nggak selesai. Nah, kaitannya dengan tadi, bahwasanya orang itu harus betul-betul bertakwa dan jangan sampai mati kecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa. Nabi bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang lahir dari rahim ibunya itu dalam keadaan suci dan dalam keadaan suci dan Nah, saya mau tanya, yang mengambil amanah sebagai khalifatullah di bumi, yang bersumpah dan bersyahadat atas nama Allah dan Rasulnya, ruh apa jasad? Ruh apa jasad? Ruh apa jasad? Ada yang mendengarkan tadi ya? Ruh apa jasad? Ruhnya kan, sebelum ruh dimasukkan ke dalam jasad, ruh itu ditanya. Nah, berarti jangan ada lima saya cerita tadi. Ini kehidupan sampean loh ini. Ini jangan hidup sampean, kalau sampean tidak paham ini, sampean tidak akan paham bola tamu dari lawan itu muslimun. Karena tujuan sampean hidup itu adalah wattaqullah haqqa tuqatih. Itu jalan hidup sampean. Tujuan hidup sampean bola tamu dari lawan itu muslimun. Kalau sampean tidak paham jalan hidup sampean dan kemana arah tujuan sampean, jadi bingung sampean hidup dunia ini. Nah, saya ulang ya, ruh yang mengambil amanah sebagai khalifatullah ibu. Berarti kalau ruh yang mengambil amanah, ruh yang bersaksi sebagai bentuk sumpah untuk tetap setia menjalankan ketakwaan dan keimanan kepada Allah, maka jasad ini fungsinya apa? Jasad ini fungsinya apa? Ada yang tahu? Jasad ini fungsinya apa? Wadah. Nah, jasad itu Pak, kita ibaratkan sebagai apa? Kendaraan inventaris dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalankan misi sebagai khalifatullah ibu. Artinya apa? Allah meminjamkan jasad ini sebagai kendaraan kita, roh, untuk menjalankan misi sebagai khalifatullah di bumi dan mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah meminjamkan kendaraan ini dalam keadaan suci Maka wajar nggak kalau Allah minta kita, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kau kembalikan kendaraan yang aku pinjamkan itu dalam keadaan kotor ya. Karena tahu aku pinjamkan kendaraan itu dalam keadaan Kira-kira ini analogi, perumpamaan. Kamsi, sampean punya motor, ya motornya itu pagi-pagi baru bersih, terus dilap, dikasih yang mengkilat ini, dikasih tip mengkilat motornya. Terus saya datang, Pak, boleh nggak pinjam motornya sehari ya? Boleh. Padahal motornya baru dicuci, baru dilap pakai tip mengkilat motornya, wangi motornya. Saya pinjam, saya pakai seharian. Kemudian sore hari saya kembali. Kemudian saya temui yang punya motor itu, saya katakan ini motornya saya kembalikan, terima kasih. Tapi dalam keadaan motor berlumpur, berdebu, berpasir. Kira-kira yang punya motor itu gimana rasanya? Kira-kira yang punya motor gimana rasanya? Hah? Jangan ketawa ya, gimana ya? Kecewa kan? Kecewa. Nah disitulah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci. Sampai ini dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci. Maka wajar kalau Allah itu meminta kita untuk mengembalikan jasad ini yang Allah pinjamkan sebagai sarana kendaraan kita menjalankan amanahnya Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatullah di bumi juga dalam keadaan suci dan bersih. Begitu akhirnya. Paham ya? Jadi kalau sampean ambil air wudu
agar supaya jasad kita ini suci dari hadas kecil dan hadas besar, sampai melakukan sholat 5 waktu berjamaah apalagi, kemudian ditambahi dengan sholat rawatib, ditambahi dengan zikir-zikir, apalagi istighfar, sholawat dan la ilaha illallah. Maka harapan kita ini, kita tetap bisa menjaga kendaraan inventaris pinjaman Allah kepada kita dalam rangka menjalankan amanahnya Allah ibu. Itu fungsinya, Pak. Jadi kalau Anda malas, maka otomatis kendaraan itu tidak akan enak kalau nanti, Pak. Misalkan sampai punya mobil, punya motor gitu ya. Motor sama mobilnya itu nggak pernah dicuci, nggak pernah dibersihkan, nggak pernah diganti oli, nggak pernah diservis. Kira-kira itu lama-lama enak apa lama-lama makin rusak? Enak apa makin rusak? Sama, Pak. Jasad kita ini kendaraan. Kalau pengen enak kendaraan itu, pengen nyaman, pengen sehat, maka harus mengikuti aturan-aturannya Allah. Kalau sampai beli kendaraan dari dealer baru, itu kan ada buku panduan kan, bagaimana panduannya menggunakan motor ini, ya kan? Bagaimana jangka waktu servisnya, oli apa yang pas, terus minyaknya pakai minyak apa yang cocok dengan motor ini. Sama, Allah itu melahirkan kita, terus tata cara untuk merawat dan menjalankan tubuh ini sebagai kendaraan tadi itu ada semua, Pak. Di mana? Di Al-Quran dan hadis. Itu perumpamaannya. Apalagi kalau kita itu setiap hari minimal pagi sama sore baca istighfar 100, baca sholawat 100, baca la ilaha illallah 100. Bersih waktu kita ini. Kenapa? Karena kata para ulama di dalam kitab Al-Wasaya itu dikatakan istighfar itu ibarat sapu. Jadi tubuh kita ini ibarat rumah, kemudian dibacakan istighfar, disapu, dibersihkan. Nah setelah bersih, dihiasi dengan sesuatu yang mengindahkan rumah itu, dengan sesuatu yang membuat wangi rumah itu, yaitu sholat. Nah kemudian setelah dibersihkan, dihiasi, dibuat wangi, maka nanti sirnya Allah itu datang. Untuk apa? Untuk memuliakan orang yang telah membersihkan dan merapikan rumah tersebut dengan la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah itu harus dilakukan. Artinya apa? Sebelum kita itu menarik sirnya Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, maka kita bersihkan dulu dengan istighfar. Kemudian setelah bersih, kita hiasi dengan sholawat, agar supaya sirnya Allah tadi itu betah di rumah kita, betah di rumah kita ini, sehingga sampai akhir hayat kita tidak akan ada potensi kemungkinan untuk masuk ke dalam lubang-lubang atau lingkaran-lingkaran kesyirikan dan kemurtatan. Nah, kira-kira demikian saya mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan renungan, bisa menjadi bahan untuk menghayati, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, untuk menyemangati diri kita agar supaya kita terus mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Dalam rangka keberhasilan kita itu menjalani amanah Allah di dalam kehidupan dunia ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Allah mendorong kita dan Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang saleh dan saleh. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada yang mau bertanya atau mau ada yang didiskusikan silakan.